Manusia adalah kegagalan manusia mentaati perintah Allah. Karena Allah tidak gagal, karena inginnya supaya manusia bersatu dengan Dia, maka Allah mengambil alih apa yang seharusnya dilakukan manusia. Bukan lagi manusia yang dapat menyatu dengan Allah, Allah yang menyatu dengan manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah intinya Natal. Natal ini bukan sekedar hari kelahiran Yesus, orang Nazaret. Natal ini peristiwa di mana firman Allah yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Tanpa berubah dari kealahannya, Dia merangkul kemanusiaan kita di dalam dirinya sendiri. Sehingga di dalam Yesus kemanusiaan kita ikut dimuliakan. Kemanusiaan kita yang dikenakan oleh firman Allah ini digunakan untuk melawan dosa melalui salibnya. Digunakan untuk mengalahkan iblis melalui kematiannya. Digunakan untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Sehingga dengan demikian kemanusiaan yang dikenakan firman Allah yang diambil dari rahimnya Maria itu sekarang dibebaskan dari kuasa dosa melalui ketaatannya dan salib. Sebab dosa itu intinya adalah tidak taat. Tadi kan mereka jatuh dosa karena tidak taat. Yang tidak taat ini supaya dikalahkan, caranya dengan apa? Dengan taat. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 kita baca begini. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-8, firman Allah berbicara demikian. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Kita baca. Yang ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Karena dia anak Allah. Dia firman-Nya Allah, jadi sifatnya sama dengan Allah Bapaknya. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Firman Allah bersifat sama dengan Allah Bapa yang daripadanya dia itu keluar dan datang ke dunia. Maka dikatakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Artinya keilahiannya nggak ditunjukkan meskipun ada di situ. Sebab kalau keilahiannya ditunjukkan, ya kemanusiaannya nggak nampak, hilang. Padahal dia memang harus jadi manusia untuk dapat mengalahkan dosa. Maka keilahiannya tidak dinampakkan meskipun ada di situ. Ya, maka dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya firman Allah ketika jadi manusia ini di atas salib, tindakan apa ini? Tindakan taat. Padahal dosa itu intinya apa? Tidak taat. Ketidaktaatan dilawan oleh ketaatan di atas salib, maka ketidaktaatan kuasanya hancur, dosa dihancurkan waktu Yesus disalibkan. Jelas? Makanya dia harus jadi manusia. Demi kita dirangkullah kita, dibersihkan dari kuasa dosa. Lalu setelah disalib dia masuk ke kuburan, dia mati. Kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 16. Nah, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 kitab suci berbicara demikian kepada kita. Ibrani 2 ayat 16 dikatakan begini. Sebab ayat 14, karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini, adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya firman Allah yang tadinya Allah nggak punya tubuh ini,
yang tidak punya daging ini menjadi sama dengan manusia dengan masuk perutnya Maria, mengambil kemanusiaan dari Maria menjadi sama persis seperti kita. Bisa lahir, bisa sakit, bisa mati. Maka dikatakan di sini, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Logikanya gimana sih? Kok kematian memusnahkan iblis itu gimana? Logikanya gitu. Menurut ayat ini, iblis itu yang berkuasa atas maut. Berarti kita dapat mengerti kalau itu setiap orang mati itu digenggam oleh iblis, ya kan? Berarti kalau orang mati tidak pernah keluar dari kuburan, dia di dalam ragaman iblis. Yesus tidak. Mati memang seolah-olah digenggam iblis, tetapi pada hari ketiga dia keluar dari kuburan, berarti iblis tidak bisa mencengkeram lagi, cengkeramannya lepas. Berarti Yesus mengalahkan cengkeraman iblis, mengalahkan iblis itu sendiri oleh kematian. Berarti dengan kematiannya Yesus mengalahkan iblis yang menguasai manusia. Dan akhirnya setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9, saudara. Di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan begini, ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sudah bangkit, maunya tidak menarik. Ayo masuk lagi. Nggak bisa, udah bangkit lepas. Berarti maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Berarti Yesus menang atas maut. Jadi dengan menjadi manusia, Yesus melepaskan kita dari kuasa dosa melalui penyalibannya, kuasa iblis melalui kematiannya, kuasa kematian melalui kebangkitannya. Sehingga kemanusiaan kita dirangkul dan dipulihkan. Disiapkan jalan untuk dapat menyatu lagi kepada Allah, karena tiga hal inilah yang menghalangi manusia untuk bisa menyatu dengan Allah. Dosa, iblis, dan maut inilah yang menyebabkan manusia terputus dari Allah. Dengan Yesus telah mati, telah disalibkan, dan telah bangkit, tiga-tiganya telah dihancurkan, dan kita siap untuk disatukan kembali dengan Allah. Allah telah merangkul kita kembali di dalam Yesus. Yang terpisah telah disatukan. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam kisah Natal itu sudah tercermin yang surga, para malaikat telah bersatu dengan yang bumi, para gembala di sekitar bayi Yesus. Yang tinggi derajatnya para orang majus bersatu dengan orang yang rendah derajatnya, orang-orang gembala di dalam Yesus. Yang wanita disatukan dengan pria di sekitar palu. Kisah-kisah ini kalau kita renungkan menunjukkan kepada kita di dalam Yesus apa yang terpisah-pisah disatukan, apa yang berbeda-beda disatukan, apa yang surga dan apa yang bumi disatukan, semua dirangkul di dalam Yesus. Berarti Yesus datang memang memberi sesuatu yang baru dan amat baru.
Sehingga kita tidak mengatakan, oh Yesus luar biasa apanya gitu. Kalau luar biasa, oh kita tahu sekarang inilah yang luar biasa itu, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak ada nabi, tidak ada pemimpin agama yang dapat mengalahkan dosa. Sebab hanya dia yang tidak punya dosa itu yang dapat mengalahkan dosa. Yesus sudah melakukan itu karena dia tidak punya dosa. Sebab dia adalah yang Maha Suci. Tidak ada seorang pun, tidak ada nabi, tidak ada pendiri agama yang dapat mengalahkan iblis. Hanya dia yang kekuasaannya lebih tinggi daripada iblis. Dia yang dapat mengalahkan. Yesus dapat mengalahkan itu sebab dia yang menciptakan para malaikat yang akhirnya jatuh jadi iblis. Oleh karena itu dia bisa punya kuasa terhadap iblis. Tidak ada seorang pun, baik para nabi, baik para pemimpin agama yang dapat mengalahkan kematian. Sebab semua berada di bawah kuasa dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Yesus saja yang tidak berdosa dan punya kekekalan yang dapat mengalahkan kematian. Oleh karena itu keselamatan hanya terjadi dalam dia, bukan secara teori, tapi secara fakta telah terjadi. Dia mengalahkan dosa melalui penyalipannya, dia mengalahkan iblis melalui kematiannya, dia mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Jadi yang kita butuhkan bukan agama, tidak ada agama yang dapat menyelamatkan orang. Sebab tidak ada agama yang akibat saudara. Tidak ada agama yang dapat menyelamatkan saudara, sebab tidak ada agama yang bangkit demi keselamatan saudara dari kematian. Sebab agama bukan makhluk hidup. Agama itu sistem yang diciptakan manusia. Makanya kita tidak memberitakan agama. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan siapapun kalau tidak ada Yesusnya di situ. Yesuslah yang menyelamatkan. Kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah butuh agama, tidak butuh agama. Maaf Pak, maaf Bu, saya tidak memberitakan agama kok. Saya memberitakan pribadi ini loh yang dapat menyelamatkan Anda, yang dapat melepaskan Anda dari kuasa dosa, iblis dan maut, supaya Anda boleh menyatu kembali dengan Allah. Menyatu dengan Yesus, itulah surga. Karena menyatu dengan Yesus, kita akan menyatu dengan Dia di sebelah kanan Bapaknya. Oleh karena itu dalam Alkitab tidak banyak gambaran tentang surga, tidak banyak. Nah, kayak kitab agama lain, oh surga itu begini, ada bidadarinya, ada makanannya, ada tempat tidurnya, ada ininya. Loh itu kan di dunia. Kalau orang punya uang saja bisa beli yang gitu-gitu. Apa gunanya itu? Keselamatan bukan hanya sekedar masuk surga. Keselamatan adalah menyatu dengan Allah. Oleh karena itu caranya dapat keselamatan, Allah harus menyatu dengan manusia agar manusia dapat menyatu dengan Allah. Natal adalah titik penyatuan itu. Natal adalah titik permulaan bersatunya antara Allah dan manusia. Firman telah menjadi manusia. Oleh karena itu ketika Natal Yesus diberi gelar apa? Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Kenapa? Allah itu telah mengambil daging kemanusiaan, disatukan dengan dirinya menjadi manusia di dunia. Nah kalau gitu Yesus itu apa? Allah atau manusia? Ya Allah, ya manusia. Kita tidak bisa mengatakan dia Allah saja. Enggak, harus dia sudah lahir kok dari ibunya. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia manusia saja. Enggak lah, manusianya juga masih ada di situ. Jadi kalau gitu Yesus itu apa? Ya Allah, ya manusia, jangan dipisahkan ini. Coba kita baca dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, saudara. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, dalam siapa? Dalam Yesus berdiam secara jasmania. Kodrat apa ini jasmania ini? Kodrat manusia. Seluruh kepenuhan kealahan. Kodrat apa ini? Kodrat ilahi. Jadi dia ini
ya Allah, ya manusia. Dia ini punya tubuh jasmani, tapi juga kepenuhan Allah sepenuh-penuhnya tinggal di dalam diri dia. Jadi keliru kita kalau melihat hanya Yesus hanya sebagai Allah saja. Sebab tubuhnya bangkit, ya kan? Tubuhnya tidak hilang menguap jadi gas seperti kata orang saksi Anda. Tubuhnya bangkit utuh, dan tubuh ini dibawa naik ke surga, didudukkan di sebelah kanan sang Bapa. Sehingga di surga sana yang tadinya tidak ada tubuh manusia boleh masuk melalui kebangkitan Yesus dan naiknya Yesus ke surga. Sekarang ada tubuh manusia yang masuk ke alam ilahi sebagai perintis bagi kita semua yang percaya, yang punya tubuh ini juga nanti masuk ke situ dengan tubuhnya melalui kebangkitan. Jadi yang masuk ke sana nanti bukan hanya rohnya saja ya. Itu agama lain berbicara gitu. Kalau kita tidak, roh dan tubuh yang disatukan dan dibangkitkan dalam kemuliaan itu nanti yang disediakan di sana. Mengapa? Sebab yang diselamatkan Allah itu manusia, bukan tubuhnya saja. Sebab kalau tubuh dan roh itu, tubuh tanpa roh itu namanya apa? Mayat, ya kan? Dan Allah tidak menciptakan mayat masuk surga. Kalau roh tanpa tubuh namanya apa? Hantu. Dan Allah tidak menyelamatkan hantu. Dia menyelamatkan manusia, yaitu roh dan tubuhnya sekaligus. Itulah sebabnya mengapa ada kebangkitan. Nah, kebangkitan kita alasannya karena Kristus telah bangkit. Dengan baptisan kita disatukan dengan Kristus sehingga kita ikut dalam kebangkitan Kristus. Ya, jelas kalau gitu. Bahwa inilah tujuannya Kristus jadi manusia. Itulah tujuannya Firman jadi manusia, agar kita yang manusia ini nanti ikut dimuliakan dengan seluruh kemanusiaan kita di hadirat Allah, didudukkan bersama Kristus di sebelah kanan Allah. Dan itulah tujuannya Natal ini bukan masalah bagi-bagi hadiah, beli baju yang mahal-mahal, ya, bukan makan kue besar-besar, bukan itu. Justru Natal itu harus semakin membuat kita merendah diri di hadapan Tuhan. Saya yang tidak pantas ini loh. Ternyata engkau ini Maharaja Surgawi turun bersusah payah demi untuk membawa saya kembali kepada tujuan saya diciptakan. Engkau turun ini untuk mengembalikan saya kepada kodrat yang seharusnya saya miliki. Seandainya tidak ada dosa, seandainya tidak ada kejahatan. Jadi ini sudah. Makanya Natal itu jangan pada hura-huranya yang kita tekankan. Jangan pada pestanya, pada makan-makannya, pada ganti-ganti hadiah, pada bukan semuanya itu. Apalagi komersialisasi sekarang, apalagi Santa Claus. Santa Claus tidak ada urusannya dengan Natal. Itu mitos. Natal adalah kelahiran Yesus, bukan Santa Claus. Itu mitos, itu dongeng. Gak ada kenyataannya Santa Claus pakai apa itu? Sleigh, apa bahasa Inggrisnya? PKS ya. Dikendalikan apa itu? Rusa. Dari mana? Kutub Utara. Datanglah ke Kutub Utara, tidak ada Santa Claus itu. Orang itu sebenarnya Santa Claus itu cerita dari seorang uskup Ortodoks abad ke-4. Namanya Santo Nicholas. Tinggalnya di Turki, di kota Mira. Kenapa berubah jadi Santa Claus? Karena orang ini sangat dermawan begitu. Kalau malam
itu sering keluyuran dengarkan mana dari umat gerejanya yang miskin, yang butuh pertolongan. Suatu hari dia dengar ada seorang bapak nangis. Di zaman itu di negara sana, kalau ada orang menikah yang bayar mahar bukan suaminya, bayar istrinya. Istri harus bayar ke suami. Waktu itu anak paling tua mau menikah, bapaknya tidak punya uang untuk bayar mahar kepada calon mantunya ini, calon mertuanya ini. Nangislah dia. Bagaimana kita ini, nak? Alangkah malangnya kita ini, kamu jadi pengantin, papa tidak punya uang untuk bayar mahar. Nikolaus lewat, dengar malam-malam itu. Akhirnya dia pulang ke kantornya, ngambil emas satu bongkah, ditaruh dibungkus. Dia memanjat cerobong asap, ya karena ditutup semua kan. Malam-malam kok ya ditutup lah rumahnya. Dia manjat cerobong asap, dijatuhkan emasnya itu melalui itu, dan paginya mereka ketemu, masuk luar biasa senangnya. Dari situlah timbul cerita dongeng Santa Claus malam-malam beri hadiah itu. Ngerti ceritanya? Ya. Ini ceritanya seorang uskup ortodoks abad keempat, namanya siapa? Santo Nikolaus. Makanya namanya jadi Santa Claus. Jelas ya ini? Jadi yang kita rayakan jangan itu, saudara, tidak ada urusannya. Kalau pasang gambar-gambarlah lahirnya Yesus supaya mengingatkan lahirnya Yesus. Bukan Santa Claus dipasang besar-besar. Urusannya apa ini? Dewa kekayaan dengan Yesus ini. Ini kan akan jadi dewa kekayaan kan? Gemuk kayak apa? Cilayu gitu ya. Gemuk gitu ya. Bagi-bagi uang, bagi-bagi hadiah, itu tidak ada urusannya dengan Natal. Mari kita kembalikan Natal pada makna yang sebenarnya. Natal bagi sarana kita merendah kepada Allah, makin memahami makna keselamatan dalam Kristus, makin mencintai Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Natal itu yang harus kita rayakan. Dan kita juga makin, kalau mau niru Santa Claus, orang aslinya yang kita tiru. Siapa? Uskup Nikolaus. Caranya apa? Ya nolong orang miskin gitu loh. Caranya itu. Jadi jangan Natal itu jadikan komersial, apalagi di Amerika Serikat. Merry Christmas saja sudah dilarang. Karena banyak orang-orang ateis di sana sekarang. Mereka bilang apa? Happy holiday. Selamat berlibur. Ini bukan hanya masalah liburan. Ini masalah makna kedatangan firman Allah menjadi manusia. Saya tidak mau mengucapkan happy holiday. Tetap saya katakan Merry Christmas. Selamat Natal. Kita harus berani mengatakan itu. Dunia ingin menghilangkan makna ini, setan ingin menghilangkan makna Injil. Kita tidak boleh. Jadi kalau kita ikut-ikutan tanpa ngerti maknanya, ya repot. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita kembali. Tujuan kita merayakan Natal adalah merayakan datangnya firman Allah, merangkul kita supaya kita menyatu, manunggal kembali dengan pencipta kita, sehingga penyatuan yang kita rindukan di dalam hati ini terjadi. Jadikanlah Natal ini menjadi makna yang rohani, makna yang sebenarnya, makna yang memberi arti bagi kehidupan kita, sehingga kita tahu kalau aku pergi dari sini kemana. Oh, aku tahu, aku pergi ke rumah Bapa. Oh, aku tahu, aku akan bersatu dengan Bapa. Oh, aku tahu, aku akan duduk di sebelah kanan Bapa bersama Kristus. Sehingga dengan demikian hidup kita diarahkan kepada tujuan yang sebenarnya dari kehidupan. Jadi kaya boleh, tapi bukan tujuan hidup. Jadi berhasil boleh, tapi bukan tujuan hidup. Sebab kekayaan juga kita tinggal, satu pun tidak ada yang kita bawa. Betul? Sepeser pun tidak akan ada yang kita bawa.
Dan pada waktu kita meninggal, yang dilihat Allah adalah perbuatan kita. Wahyu pasal 3, 14 ayat 13. Coba kita baca. Saya tutup dengan ayat ini. Wahyu pasal 14 ayat 13 katakan begini, saudara. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih pelelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini nanti, yang menyertai kita apa, saudara? Menurut Alkitab, perbuatan, bukan uang kita. Percuma sudah mati, dikirimi uang-uangan kertas, dibakar, ya tidak ada apa-apanya, ya kertas abu aja ketinggalan. Dipikir kalau di sana butuh rumah-rumahan, rumah besar, dibuatlah rumah-rumah besar, dibakar, rugi, bendanya terbakar, uangnya hilang, itu yang nggak sampai di sana. Sebab yang sampai di sana adalah perbuatan. Jadi kalau kita punya uang gimana? Ubah uang itu jadi perbuatan. Perbuatan apa? Gunakan nolong orang miskin, gunakan nolong orang yang yatim piatu, gunakan membantu gereja, membangun gereja, gunakan untuk semuanya ini sehingga harta milik kita menjadi perbuatan, dan ini bisa mengikut. Kalau kita hanya kumpulkan di dunia ini, gak akan kemana-mana, ya di situ aja. Kita tetap miskin di hadapan Allah. Kalau kita mau kaya di hadapan Allah, perbanyaklah perbuatan yang berasal dari iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.